Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah ya. Semoga ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga keluarga yang ada di rumah. Ibu sekalian, izinkan saya untuk berbicara tentang profesionalisme guru PAUD. Saya yakin ibu semua adalah guru-guru yang profesional. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah keyakinan ibu sekalian untuk selalu menjadi orang yang profesional. Namun sebelum kita membahas tentang profesionalisme guru PAUD, kita satukan dulu pengertian dan pemahaman kita untuk 4 hal. Pertama, pengertian profesionalisme dan kriterianya. Yang dua, pengertian tentang guru dan syaratnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang ketiga, tentang kualifikasi dan kompetensi. Dan yang terakhir, pentingnya pendidikan anak usia dini menurut Islam. Kita mulai dengan bagian pertama tentang profesionalisme dan kriteria. Profesionalisme berasal dari kata profesi. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Dari definisi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat kita pahami bahwa tidak semua pekerjaan bisa dianggap sebagai suatu profesi. Suatu pekerjaan bisa dikatakan sebagai suatu profesi setidaknya jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, pekerjaan itu memerlukan pengetahuan khusus di bidang ilmu tertentu. Kedua, pekerjaan tersebut melibatkan berbagai kegiatan intelektual. Ketiga, perlu latihan yang berkesinambungan. Yang keempat, pekerjaan tersebut lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang kelima, adanya organisasi profesi. Dan terakhir, adanya kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Sekarang kosakata yang kedua tentang profesional. Kembali kalau kita buka Kamus Bahasa Indonesia, kata profesional itu di dalamnya muncul kata profesi. Profesional itu berkaitan dengan kepandaian khusus untuk melaksanakannya. Perawat bayi, bidan, guru itu bagian dari profesional. Dan yang ketiga, kata profesional itu berkaitan dengan adanya reward. Jadi bukan pekerjaan amatiran atau pekerjaan yang gratis. Dengan demikian, profesional itu bisa diartikan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
Bagian kedua, selanjutnya kita bicara tentang guru dan syaratnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kalau kita baca di dalam undang-undang tersebut, guru diartikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Karena itu, untuk menjadi guru, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, khususnya di Indonesia, seseorang bisa menjadi guru jika memiliki dua hal ini. Pertama, memiliki kualifikasi akademik. Yang kedua, memiliki kompetensi. Selanjutnya, kita pahami dulu apa itu kualifikasi akademik dan kompetensi. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan. Dan kualifikasi akademik seorang guru untuk saat ini di Indonesia minimal berpendidikan S1. Yang kedua, syarat untuk menjadi guru adalah kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi dapat diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesianannya. Setidaknya ada 4 kompetensi guru yang saat ini para pendidik, para ahli pendidikan menyepakatinya. Pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang terakhir, keempat, kompetensi profesional. Apa itu kompetensi pedagogik? Kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat mengelola pembelajaran dengan baik. Untuk itu, agar seorang guru memiliki kemampuan mengelola pembelajaran yang baik, dia harus memahami peserta didiknya, memahami sifat, karakter, minat, bakat, potensi siswanya. Guru harus bisa merancang sekaligus melaksanakan pembelajaran. Guru harus bisa melakukan evaluasi, dan kompetensi pedagogik yang terakhir adalah kemampuan guru untuk mengembangkan peserta didiknya agar peserta didiknya dapat mengaktualisasikan semua potensi yang dimilikinya. Kompetensi kedua yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi kepribadian. Seorang guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya, serta berakhlak mulia, akhlakul karimah. Ketiga, kompetensi sosial. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru agar ia dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif, baik dengan peserta didiknya, sesama pendidik, tenaga kependidikan, terutama orang tua, wali siswa, dan masyarakat sekitar. Yang keempat, kompetensi terakhir yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi profesional. Apa itu kompetensi profesional? Kompetensi profesional adalah
penguasaan guru terhadap materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang dengan penguasaan tersebut memungkinkan guru membimbing peserta didiknya untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Karena itu, demikian pentingnya guru, maka negara menjamin hak guru. Seorang guru berhak memperoleh penghasilan, mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya. Seorang guru berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual miliknya. Yang terakhir yang kita akan bicarakan adalah pentingnya pendidikan anak usia dini menurut Islam. Kenapa pendidikan anak usia dini begitu penting menurut Islam? Karena kita sadari usia dini, usia antara 0 sampai 6 tahun, usia di mana semua potensi seorang anak tumbuh maksimal. Dan pada saat tumbuh dan perkembangan inilah masa yang baik, masa yang tepat untuk pertama menanamkan akidah keimanan kepada si anak, melakukan pembiasaan pembentukan perilaku positif, menumbuh kembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar, mengembangkan motivasi dan sikap belajar positif, dan yang terakhir adalah mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya. Dengan kata lain, kalau kita tidak serius melaksanakan pendidikan bagi anak usia dini, sulit kita membayangkan apa yang akan terjadi jika anak ini menjadi dewasa. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah memilih profesi menjadi guru anak usia dini. Kita harapkan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari ibadah kita. Mudah-mudahan anak yang kita didik tumbuh berkembang menjadi manusia, menjadi individu yang utuh, yang kuat secara akidah, yang menguasai keimanan yang baik dan bermasyarakat dan menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah, orang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi masyarakatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.